Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ketika Cao Xiaoli keluar dari tempat peristirahatannya, cahaya matahari terbenam yang memudar menembus kisi-kisi jendela ke pipinya, memancarkan semburat hijau samar. Partikel debu samar yang berterbangan di antara sinar lampu menyerupai serangga bercahaya yang menari-nari. Ruangan itu sederhana, dengan bingkai kayu disangga di sampingnya, rok merah darahnya menjuntai. Cao Xiaoli mengenakan gaun putih sederhana, ikat pinggang berpita di pinggangnya. Ia tetap membuka mata, merasakan cahaya perlahan memudar dari pupilnya, dan kembali tenang. Ia mendorong pintu dan berjalan keluar. Kabut malam telah membubung di atas puncak-puncak yang menjulang tinggi, dan cahaya yang tersisa di cakrawala yang jauh tampak dingin dan suram. Gadis itu berjalan sejenak di bawah bayang-bayang gedung-gedung tinggi dan aula-aula. Angin malam membunyikan lonceng perunggu di telinganya, suara renyah yang membuatnya merasa sedikit kedinginan. Ia kembali ke kamarnya dan mengenakan mantel. Saat ia menekan buku-buku jarinya ke ujung gaunnya, ia tiba-tiba menyadari bahwa musim panas hampir berakhir. Cao Xiaoli tiba di aula depan dan melirik almanak yang terpajang di sana, menyadari bahwa ia telah mengasingkan diri selama hampir sebulan. Ia mondar-mandir sejenak di aula depan yang dingin, lalu membuka pintu dan keluar. Di depan aula yang megah, 1000 pedang yang membunuh 9 bayi dengan tulangnya menari-nari dalam cahaya yang memudar, bagaikan guntur yang sunyi. Pada tanggal 27 September dunia terasa damai seperti sebelumnya. Cao Xiaoli berdiri di depan aula, menunggu. Tak lama kemudian, bulan terbit. Ia, terbalut jubah putih bersih, bersandar di pagar di depan aula, menatap bulan. Suara pintu terbuka di belakangnya membuat Cao Xiaoli menoleh ke belakang. Ning Changjiu mendekat, bermandikan cahaya redup bintang. Keduanya saling tersenyum. Ning Changjiu mengangkat tangannya, dan seekor gagak emas terbang keluar, mendarat di atap, di mana ia berdiri tak bergerak bersama binatang-binatang punggungan lainnya. Ia dan Lu Jiajia baru saja menyelesaikan pelatihan mereka, dan Lu Jiajia sedang beristirahat di dalam bersama bonekanya. Langkah kakinya berat dan sunyi saat ia mendekat, pakaian bersihnya berkibar lembut tertiup angin. Murid memberi salam kepada guru. Cao Xiaoli membungkuk. Baiklah, Ning Changjiu meletakkan tangannya di bahunya. Keduanya berdiri berdampingan di depan pagar. Apakah ada hal besar yang terjadi baru-baru ini? Tanya Cao Xiaoli. Ketika saya pergi ke alam liar selatan, saya bertemu Liu Junzuo dan Liu Xiwan, yah, roh pedang itu sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang lain, jawab Ning Changjiu. Liu Xiwan. Cao Xiaoli sedikit terkejut. Saya sangat ingin bertemu dengannya. Ya, saya akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Apakah benar-benar tidak ada yang lain? Tidak. Lalu mengapa Anda terlihat begitu sedih, guru? Cao Xiaoli menatapnya dengan khawatir. Ning Changjiu menyentuh pipinya, tersenyum santai, dan menjelaskan, justru karena begitu damainya sehingga sulit untuk tidak khawatir. Oh, kata Cao Xiaoli enggan, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, meskipun aku tahu aku hanya perlu melakukan pekerjaanku dan menunggu kesempatan untuk berubah, sikap pasif ini selalu menimbulkan kecemasan. Cao Xiaoli mengangguk dan bertanya, bagaimana pembangunan kerajaan dewa? Apakah berjalan lancar? Pikiran Ning Changjiu berkelebat, dan gagak emas di atap terbang kembali, mendarat di pagar. Cahaya keemasan menyapu dan menyelimuti mereka berdua. Cao Xiaoli mengikutinya ke dalam kerajaan ilahi gagak emas. Dibandingkan dengan keadaannya yang dulu bobrok dan sederhana, kerajaan ilahi gagak emas kini memiliki lapisan-lapisan yang berbeda. Tata letak seluruh kerajaan menyerupai ladang terasering, naik satu tingkat demi satu. Energi spiritual mengalir terus ke bawah, seperti air di kanal. Sumur roh janin adalah kolam terdalam di dasar. Energi spiritual berkumpul di sana, kemudian, di bawah hukum ilahi, secara spontan menciptakan kehidupan sesuai logika upacara agung Yin Yang. Beberapa roh berwarna abu-abu pucat dan transparan muncul dari dalam, memantul dan mengambang seperti gelembung di dasar kerajaan. Ini adalah roh, jelas Ning Changjiu. Mereka adalah hasil dari energi spiritual langit dan bumi yang terkondensasi. Setiap 64 siklus sumur roh janin, sebuah roh lahir. Roh-roh ini membawa hukum bawaan, memperbaiki, dan mendapatkan kekuatan dengan memperbaiki apa yang telah hancur. Cao Xiaoli terkesima. Ia menatap roh-roh itu, memperhatikan mereka menggunakan tubuh mungil mereka untuk menopang puing-puing besar, menyusun potongan-potongan yang hancur seperti puzzle. Hukum ini sangat membantu. Apakah ini acak? Tanya Cao Xiaoli. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya. Secara umum, roh-roh yang dihasilkan oleh kerajaan dewa seringkali merupakan apa yang kurang. Hukum diciptakan berdasarkan kebutuhan, sama seperti banyak penulis buku cerita menggunakan imajinasi mereka untuk mengisi apa yang kurang atau diinginkan dalam hidup mereka. Maksudmu, kerajaan dewa juga didasarkan pada imajinasi? Cao Xiaoli sedikit terkejut. Imajinasi? Imajinasi siapa? Ia tiba-tiba merasakan sensasi geli di kulit kepalanya. Kata Ning Changjiu, kita bisa menggunakan imajinasi untuk membangun kerajaan yang ada di lautan kesadaran.
Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi dapat menggunakan domain atau penghalang untuk membuat kerajaan ini megah dan nyata. Kerajaan Tuhan jauh lebih unggul daripada penghalang dan domain, jadi, kemungkinan besar, asal-usulnya berasal dari imajinasi makhluk tingkat tinggi. Ning Changjiu mendongak. Pangeran Kegelapan. Jantung Cao Xiaoli berdebar kencang. Dengan bintang-bintang sebagai fondasinya dan imajinasi sebagai prototipenya. 12 kerajaan dewa mencakup hampir semua kekuatan dahsyat di dunia. Apa artinya ini? Apakah ini juga imajinasi Pangeran Kegelapan, yang didasarkan pada hasrat? Cao Xiaoli berbicara perlahan sambil merenung. Ning Changjiu juga merenungkan pertanyaannya. Jika semua ini adalah hasrat Pangeran Kegelapan, lalu apa lagi yang dimilikinya? Ning Changjiu bertanya, apakah itu berarti hidup ini tak berarti? Tak berarti. Cao Xiaoli sejenak tak mengerti kata itu. Ning Changjiu juga secara mental menyangkal pernyataannya sendiri. Jika hidup tak berarti, bagaimana mungkin ia memiliki keinginan? Atau hanya ingin menjara energi spiritual? Ia memendam pertanyaan ini dalam hatinya untuk sementara waktu. Di hamparan bunga yang disinai matahari, Cao Xiaoli terdiam sejenak. Boneka-boneka yang disinai matahari ini telah menanggalkan warna hitam mereka dan perlahan-lahan berubah menjadi rona keemasan bagai sutra. Mereka bergoyang di kerajaan dewa, senyum mereka semakin tulus. Guru sungguh mampu, beliau bahkan mampu membuat boneka-boneka roh yang pendendam ini kembali ke jalan yang benar, kata Cao Xiaoli. Ning Changjiu, di sisi lain, berkata, bagaimana mereka bisa kembali ke jalan yang benar? Buah ginseng memang seharusnya seperti ini. Sambil berbicara, mereka melintasi penghalang kerajaan dewa dan tiba di tangga kedua. Tangga kedua adalah logika mitologis. Pilar pertama logika mitologis telah menjulang tinggi, mencapai langit, bersinar dan tak terhancurkan. Adegan kelahiran Yi terwujud di dalamnya. Cao Xiaoli mengamati dengan saksama sejenak dan mendapati dirinya berada di antara kerumunan. Saat itu, dia bersembunyi di sudut kerumunan, mengenakan gaun merah yang keren, senyum di wajahnya, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Nanti, kau menjadi guru pertamaku. Ning Changjiu memperhatikan tatapannya. Cao Xiaoli terkejut sesaat, lalu terkekeh, aku hanya mengembalikan apa yang kau ajarkan padaku. Ning Changjiu juga tertawa. Katanya itu diwariskan dari generasi ke generasi, tapi pada akhirnya, selalu orang yang sama yang bereinkarnasi. Jika ada kehidupan selanjutnya, mungkin kau akan tetap menjadi guruku. Cao Xiaoli cepat berkata, beraninya aku, muridmu. Setelah berkata demikian, Cao Xiaoli teringat banyak adegan dari kehidupan masa lalunya. Saat itu, ia adalah salah satu guru Yi, mengajarinya bermain qin. Saat itu, ia adalah Dewi Sungai Luo, seorang ahli qin, catur, kaligrafi, dan melukis, berbakat sekaligus cantik. Saat itu Yi berusia 7 atau 8 tahun. Ia berdiri di koridor panjang, rok coklatnya yang panjang bergesekan dengan papan kayu. Ia memeluk gukinnya dan berlutut dengan lembut di hadapan Yi. Yi berlutut di hadapannya, membungkuk, dan memanggilnya Tuan. Sang Luoshen tersenyum lembut dan mulai mengajarinya qin. Meski muda, jiwa Yi tertanam kuat, menghasilkan ketenangan yang tak tertandingi oleh teman-temannya. Meski begitu, tangannya masih memiliki lemak bayi alami, kurang cekatan, dan tak mampu menghasilkan apa yang disebut musik surgawi. Dewi Luoshen dengan lembut duduk di belakangnya, menggosokkan tubuhnya ke tubuh anak laki-laki itu, mengajarinya bermain qin. Yi menundukkan kepala, diam. Waktu berlalu, dan mereka menghabiskan 3 hingga 5 tahun bersama. Anak laki-laki itu telah tumbuh dewasa, dan memiliki hati yang telah mengalami ribuan tahun. Logika mitos kedua sepertinya belum lengkap, kata Ning Changjiu, sambil menatap gambar di pilar dewa. Gambar kedua menunjukkan dirinya menikahi Chang'e. Saat itu, Chang'e baru berusia 14 tahun, dengan gaya rambut seperti cambuk dan pipi agak bulat, masih dipenuhi kepolosan masa mudanya. Penampilannya sangat berbeda dari sang dewi yang kini menjulang di atas 9 langit. Bergandengan tangan, mereka memasuki sebuah rumah sederhana namun terang benderang di bawah tatapan orang banyak, dan bersumpah setia pada langit dan bumi. Pemandangannya sederhana, sebuah desa pegunungan, penginapan sederhana, sungai yang mengalir, dan burung gagak yang bergoyang di malam hari. Di dalamnya berdiri para dewa dan makhluk abadi yang suatu hari nanti akan mengguncang dunia. Yi dan Chang'e memasuki rumah. Cahaya lilin yang berkelap-kelip menciptakan bayangan di kertas jendela. Apa yang kurang sempurna? Tanya Cao Xiaoli. Ning Changjiu berkata, sehari setelah pernikahan, aku dan Chang'e meninggalkan desa bersama dan pergi ke dunia manusia, tapi aku takkan bisa mengingat malam itu. Jangan khawatir, kau tidak melakukan apa-apa, kata Cao Xiaoli yakin. Bagaimana kau tahu? Ning Changjiu terkejut. Cao Xiaoli berkata dengan sedikit malu, karena aku ingat, malam itu, kau menyelinap keluar untuk mencariku dan bilang kau ingin makan nasi siang ku masak. Ning Changjiu merasa kalimat ini mengandung banyak informasi dan sedikit membingungkan. Bagaimana kau mengingatnya? Kenangan yang kulihat saat Bai Changchen Feng dimakamkan. Saat itu, aku sedang berdiri di jembatan itu dan menyalakan kompor.
Kau datang saat masih mengenakan pakaian pengantinmu. Kami bermain kecapi di tepi sungai dan menunggu bubur mendingin. Petik 2. Lalu bagaimana dengan Chang'e? Apa yang dia lakukan? Dia juga datang. Hah. Dia datang kemudian. Dia membawa selimut dan bertanya apakah kami kedinginan. Kemudian, kami membungkus diri dengan selimut dan duduk di dekat jembatan untuk memandangi bintang-bintang. Dia juga bilang dia suka mendengarkan kami bermain kecapi. Cao Xiaoli mengingat kembali adegan itu. Saat itu, ia telah tumbuh menjadi wanita yang anggun dan cantik, sementara pasangan muda itu masih memiliki paras yang halus. Apakah ada hal seperti itu? Ning Changjiu kembali ragu. Ya, Cao Xiaoli mengangguk, dengan enggan menjelaskan, wajar jika anak-anak menyukai kakak perempuan. Dia adalah kakak perempuan itu saat itu. Ning Changjiu berkata, pasti karena metode pengajaranmu. Cao Xiaoli menolak untuk menyerah, jelas sekali kau kurang konsentrasi. Ning Changjiu ingin membalas, tetapi Cao Xiaoli mencekiknya dengan kalimat lain, lagi pula, sebagai seorang guru, bukankah kau memberi contoh? Murid perempuan mana yang kau selamatkan? Ning Changjiu tidak bisa berkata apa-apa, jadi ia hanya bisa menghela napas dan memanggil, murid jahat. Cao Xiaoli berpura-pura kesal. Ning Changjiu mengikuti adegan yang digambarkan Cao Xiaoli dan menggambarkan mitos-mitos yang tersisa. Keduanya berdiskusi sejenak dan semakin menyempurnakan gambarannya. Berikutnya adalah menembak 9 matahari. Ini adalah adegan yang tak terlupakan baginya. Setelah meninggalkan menara Luoshu dan bertarung melawan penguasa sejati Baihe, ia terluka parah dan bermimpi dirinya menembak jatuh 9 matahari. Sekarang, jika dipikir-pikir, itu pasti sebuah kejahatan rahasia yang tertanam dalam dirinya. Pilar ketiga logika mitologis hampir selesai, dan 2 pilar terakhir tak jauh dari ingatannya. Jika esensi kerajaan dewa adalah fantasi, maka logika mitologis mungkin merupakan kompensasi yang diperolehnya, menjelaskan asal-usul dan penyebabnya. Segalanya berjalan lancar. Ning Changjiu menuntunnya lebih dalam ke kerajaan ilahi. Di langit, percikan-percikan yang terfragmentasi, ditarik oleh kekuatan tak terlihat, perlahan berkumpul menuju pusat, siap menyatu menjadi satu sumber cahaya. Sosok mereka melewati kuil dan mencapai titik yang lebih tinggi. Cahaya itu, mencapai puncaknya, jatuh. Mereka mencapai penghalang yang memisahkan kerajaan ilahi gagak emas dari dunia luar. Berdiri di alam misterius ini, Cao Xiaoli mendongak dan melihat lautan yang mempesona. Apa itu? Seindah langit berbintang, tanya Cao Xiaoli. Ini langit berbintang, kata Ning Changjiu. Di kota 10.000 monster, puncak Tianzu, dan kuil Dewa Iblis, Ratu 10.000 monster, rambutnya acak-acakan dan terbungkus tulang kering, duduk di hadapan lautan bintang, menatap langit. Langit berbintang inilah yang menjadi penglihatan, mata batu Qiongyu. Mata batu ini adalah salah satu dari 4 artefak suci yang diwariskan kepada kota 10.000 monster oleh Sang Resi, bersama payung besi milik Santo Primordial 9 roh dan busur ilahi milik Rock bersayap emas. Kau telah mencari selama 300 tahun. Apa kau mengerti sesuatu? Sebuah suara aneh dan lemah menggema. Di samping Ratu 10.000 monster, sesosok bayangan keemasan samar melayang di kehampaan, seperti lampu yang hampir padam. Itu adalah roh Rock bersayap emas. Hari itu, setelah menghabiskan seluruh tenaganya, ia disambar panah penuh kekuatan Ning Changjiu. Lautan awan menembusnya, dan tubuhnya, hasil dari kultivasi yang tekun selama ribuan tahun, hancur oleh panah itu. Namun, ia adalah sage agung dari klan iblis, para santo abadi, dan roh abadi para raja iblis. Meskipun begitu, ia telah kehilangan kekuatan sejatinya. Setelah jiwanya kembali memadat di kuil suci iblis, alam rohnya hanya berada di alam istana ungu, tak lagi mampu memengaruhi peristiwa besar apapun. Ratu 10.000 monster menatap lautan bintang dan berkata, aku melihat banyak bintang. Rock bersayap emas tetap diam. Ia tahu bahwa Ratu 10.000 monster tidak suka bicara omong kosong, jadi ia menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Ratu monster terdiam cukup lama sebelum melanjutkan, aku telah merenungkan pertanyaan apakah lautan bintang yang kita lihat itu nyata. Dapeng bersayap emas menjawab, banyak yang memang mengatakan bahwa langit berbintang itu palsu. Apa kesimpulanmu? Ratu monster menjawab, aku telah mengamati bintang-bintang selama 300 tahun. Aku telah menyimpulkan hukum gerak mereka dan menggunakan sihir untuk membuat prediksi. Secara kebetulan, mereka semua bergerak sesuai aturan yang telah ditetapkan, yang menunjukkan bahwa lautan bintang yang kita lihat kemungkinan besar nyata. Nyata, jawaban ini melampaui harapan Dapeng bersayap emas. Kini, hanya sisa-sisa roh, yang tak mampu lagi membangkitkan gelombang. Ia merasa bahwa seluruh dunia hanyalah tipuan, bahwa semua roh hanyalah tragedi yang tak terhitung jumlahnya yang lahir dari tipuan itu, dan bahwa langit berbintang, yang begitu indah, pastilah palsu. Mungkin itu hanyalah tabir yang menutupi langit, yang harus disingkirkan dengan kekuatan yang luar biasa, menyingkapkan kegelapan pekat di bawahnya. Jika langit berbintang itu nyata, apa buktinya? Tanya Dapeng bersayap emas lagi. Ratu segala monster berkata, yang kumaksud dengan kenyataan adalah bintang-bintang yang kita lihat benar-benar ada, tapi ini sebenarnya tak berarti.
Begini saja, setiap bintang yang bisa kita lihat jauh lebih masif daripada matahari, dan jaraknya dari kita tak terlukiskan luasnya. Untuk mencapai bintang terdekat, bahkan seorang kultivator di alam ketiga legendaris pun membutuhkan setidaknya 150.000 tahun. Mendengar itu, Raja Wali bersayap emas tiba-tiba merasakan kesepian yang lebih dalam. Sehebat apapun sejarah mereka, itu terbatas pada langit berbintang dan kerajaan surgawi. Mereka tidak memiliki tetangga di alam semesta. Jadi, langit berbintang yang megah ini tak berarti apa-apa bagi kita. Entah mereka nyata atau tidak, mereka tak dapat memengaruhi apapun di sini. Ratu segala monster memejamkan matanya sejenak. Melalui mata batunya, ia telah melihat gugusan bintang yang tak terbayangkan tak terhitung jumlahnya, raksasa yang sesungguhnya, berputar tanpa berpikir di alam semesta, memburu bintang-bintang. Ia telah melihat riak-riak langit berbintang, dan rongga-rongga lautan bintang yang tertiup angin kosmik. Ia memahami bahwa mereka hanyalah makhluk-makhluk soliter di lengan-lengan spiral galaksi. Karena itu, selama bertahun-tahun, Ratu 10.000 monster tidak peduli dengan kota 10.000 monster. Emosinya telah lama dikebiri oleh langit berbintang. Ia ingin pergi ke sana, mati di sana. Pulih dari keterhanyutannya, Ratu 10.000 monster melanjutkan, keluasan dan keindahan yang kita lihat terasa jauh dan tak berarti, tetapi tiba-tiba aku menyadari. Aku tak dapat melihat langit berbintang di dekat sini. Aku tak dapat melihat bintang-bintang 6 dewa primordial, aku juga tak dapat melihat yang lain. Legenda kuno mengatakan ada wilayah bintang mati di langit, tetapi aku tak dapat melihat wilayah bintang mati itu dengan mata batu Kyongyuku. Jika para dewa-dewa saat ini juga memiliki bintang yang sesuai, aku seharusnya bisa melihat bintang Kuanlin tepat di seberang mereka. Itu bintang Ratu Ular kuno, dan seharusnya indah, tapi aku tidak bisa melihatnya. Tak seorang pun pernah melihatnya, kata Ratu 10.000 monster. Untuk sebagian besar informasinya tentang bintang-bintang, ia mengandalkan fragmen teks kuno dari 4 atau 5.000 tahun yang lalu. Apakah kau bilang langit berbintang di dekat sini tertutup? Tanya Dapeng bersayap emas. Yah, hanya ada matahari, bulan, dan banyak pecahan batu. Pecahan batu itu tidak kecil, tapi aku rasa mereka tidak melayang di sekitar kita, kata Ratu Monster. Dapeng bersayap emas tidak pernah mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Ia pernah membatasi pandangannya pada satu kota dan satu kerajaan, dan akhirnya menjadi mangsa rencana para Sein primordial 9 roh. Sekarang, ia tidak bisa lagi mengejar hal lain. Apa gunanya mengetahui semua ini? Cibir Dapeng bersayap emas. Mereka semua hanya menunggu ajal di dunia fana. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi, kata Ratu Monster. Bisakah kau membukanya? Tanya Dapeng bersayap emas. Tidak. Ratu Monster menatap bintang-bintang dengan sedikit linglung, lalu dengan cepat memfokuskan kembali matanya, tapi mungkin seseorang bisa. Siapa? Tuan Wu, si buruk rupa. Si buruk rupa telah kehilangan cahayanya. Bulan, yang dulu menerangi si buruk rupa, kini menyinari kerajaan ilahi Xuanfu. Kehilangan kekuatan aslinya, si buruk rupa menjadi redup. Keturunan dewa-dewa kuno di kota Dahe semuanya tertidur lelap, menunggu kembalinya cahaya bulan. Hanya kakak senior kelima yang tersisa dalam kegelapan, menulis dan menggambar di ruang kerjanya. Pada suatu saat, ia merasa seperti sedang disebut-sebut. Sebagai pencipta asli aksara Tionghoa, ia memiliki ikatan yang unik dengan semua bahasa tulis. Jika seseorang melafalkan namanya dan menuliskannya di atas kertas dalam aksara kuno asli, ia akan dapat membacanya. Terlepas dari jaraknya, beberapa hari setelah perasaan ini muncul, ia benar-benar menerima sepucuk surat. Isinya tidak terlalu aneh, tetapi tatapannya terpaku lama pada kata-kata, domain bintang kematian. Kini, semua orang di Unsin sibuk dengan urusan masing-masing. Kakak tertua dan kedua menemani guru mereka untuk menekan Baizhang, kakak ketiga dan keenam pergi ke laut mencari pedang suci, dan kakak keempat pergi ke sarang iblis di negeri salju utara untuk menumpas iblis yang mencoba melepaskan diri dari segelnya. Ini adalah sungai darah beku di negeri utara tempat Gonggong, yang dirusak oleh Pangeran Kegelapan, bertempur dalam pertempuran berdarah. Setelah kekalahannya, ia melarikan diri dan akhirnya dibunuh oleh adik perempuan keempatnya di negeri utara. Karena semua orang melakukan pekerjaan mereka sendiri, Unsin tidak dapat berfungsi, dan meskipun ia punya beberapa ide, ia tidak berdaya untuk mewujudkannya. Mari kita bicarakan ini setelah gerhana bulan. Kakak tertua kelima menatap langit malam yang gelap, meletakkan penanya, dan khawatir apakah adik laki-lakinya sudah siap. Waktu berjalan dengan kecepatan yang sama di seluruh dunia. Di kerajaan ilahi gagak emas, Ning Changjiu membawa Cao Xiaoli turun dari pemisahan kerajaan ilahi dan kembali ke kuil. Mereka juga melihat-lihat pengaturan lain dari kerajaan ilahi gagak emas bersama-sama, lalu kembali ke aula utama Gunung Huanpu. Hari sudah larut malam, tetapi Lu Jiajia baru saja bangun. Ia keluar dengan gaun tunggal yang lembut, dan setelah melihat Cao Xiaoli, ia bertanya tentang apa yang telah ia peroleh dari retret tersebut. Ning Changjiu mengulurkan tangannya dan dengan lembut merapikan rambut halus yang tersangkut di rambut Lu Jiajia. Aku sudah istirahat dengan baik, apakah kau ingin melanjutkan latihan?
Lu Jiajia masih sedikit mengantuk. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak hari ini, ayo kita jalan-jalan di Nanzu. Hah? Lu Jiajia bingung, jalan-jalan. Kemana? Cao Xiaoli sangat bersemangat, aku ingin menemani guru dan istri guru. Ya, Ning Changjiu mengeluarkan gaun tebal dan memakaikannya pada Lu Jiajia. Malam harinya, mereka bertiga meninggalkan Gunung Huanpu bergandengan tangan. Ning Changjiu datang ke Baicheng bersama mereka. Baicheng adalah kota di negara bagian Zhao. Menurut legenda, seseorang naik ke surga di sini. Setelah jasadnya menghilang, pakaian putihnya jatuh kembali ke tanah, mewarnai batu bata dan ubin seluruh kota menjadi putih. Ning Changjiu, Zhao Xianger, dan Lu Jiajia, mereka bertiga telah meninggalkan banyak kenangan di sini. Kalian masih berani membawaku ke sini? Lu Jiajia berpura-pura marah dan berkata, kalian pergi dari sini tanpa pamit dan pergi untuk memenuhi tugas 3 tahun kalian. Ada hal seperti itu. Tuan benar-benar keji. Cao Xiaoli tahu bahwa keluarga Lu Jiajia berstatus tinggi, jadi ia tentu saja berpihak padanya. Ning Changjiu, yang tak mampu membantah, hanya bisa memohon belas kasihan. Keduanya mengenang masa lalu dan dengan santai menaiki panggung kenaikan. Ning Changjiu dan Lu Jiajia pernah kembali sekali sebelumnya, dan mereka telah melakukan sesuatu, tetapi dengan Cao Xiaoli di samping mereka, mereka tentu saja tetap diam. Apa yang kita lakukan di sini malam ini? Tanya Lu Jiajia dengan tenang. Ning Changjiu berkata, untuk melihat bintang-bintang. Mengapa tidak melihatnya dari Gunung Huanpu, yang lebih tinggi lagi? Tanya Lu Jiajia. Mungkin bintang-bintang di sini lebih indah, kata Ning Changjiu. Tuan sangat membosankan, kata Cao Xiaoli sambil tersenyum. Namun, Lu Jiajia punya petunjuk. Baicheng adalah wilayah Zhao, dan selain kota kekaisaran, itu adalah tempat paling istimewa di Zhao. Mungkin Dewi Suzaku telah meninggalkan sesuatu. Mereka bertiga duduk di panggung kenaikan. Ning Changjiu menemukan kompor entah dari mana dan mulai memasak bubur di atas panggung. Adegan ini mirip dengan apa yang akan kita lihat dalam logika mitologis. Bubur mendidih, mereka bertiga mengobrol sebentar-sebentar. Angin malam terasa nyaman, langit dipenuhi bintang. Ning Changjiu diam-diam menggenggam tangan Lu Jiajia, lalu menutup matanya. Kesadarannya melayang ke langit berbintang. Ning Changjiu telah bertemu dengan seorang abadi. Pendakiannya yang kedua ke platform kenaikan telah mengantisipasi melihat sesuatu yang berbeda, tetapi apa yang ia lihat masih melampaui imajinasinya. Di atas platform, nasi mendidih dalam panci berisi air mendidih di atas kompor. Cao Xiaoli bersandar di sisi Ning Changjiu, ia bisa merasakan Ning Changjiu telah tertidur. Alih-alih tertidur, ia telah memasuki kondisi misterius dan halus. Lu Jiajia menggenggam tangannya. Keduanya telah menguasai Dao hingga tingkat yang begitu tinggi sehingga satu pikiran dapat mengangkat jiwa mereka, didorong oleh lautan kesadaran mereka seperti pisau tajam, menembus udara dan mencapai surga. Ia tahu pikiran Ning Changjiu telah meninggalkan tubuhnya, tetapi ia tidak tahu kemana perginya. Ia hanya menggenggam tangannya, takut akan kecelakaan. Ning Changjiu mencapai ketinggian mata bulan yang tak terduga. Baru hari ini ia menyadari bahwa kisah-kisah kota putih itu benar. Seorang abadi benar-benar telah naik ke sini dan tetap tinggal. Keabadian yang dilihat Ning Changjiu hanyalah tumpukan pecahan putih. Ia tak tahu bagaimana menggambarkan mereka. Mungkin mereka sekop salju, mungkin kertas robek, atau mungkin wujud awal manusia, bahkan sebelum terbentuk. Dinginnya ketinggian yang luar biasa hampir menembus manifestasi fisik, menyerbu kesadaran murni Ning Changjiu. Kota putih, yang mendaki, apakah ini yang diisyaratkan Suzaku? Ning Changjiu menatap abadi di hadapannya, ragu akan sifat aslinya. Kemudian, pecahan-pecahan putih itu menyadari kehadirannya dan mengajaknya mengobrol. Apakah ada orang di sana? Tanya sang abadi. Ya, jawab Ning Changjiu. Jangan naik, kata sang abadi. Naik, apakah naik berarti menanjak? Tanya Ning Changjiu. Ya, kata sang abadi. Jika kau naik, kau akan tercabik-cabik, sama sepertiku sekarang. Apakah kau seorang ascender dari kota putih? Tanya Ning Changjiu. Ya, di sanalah aku mencapai pencerahan, kata sang abadi. Tapi aku tak pantas disebut ascender. Kita semua manusia kertas. Manusia kertas. Ya, semua ascender adalah manusia kertas, katanya, tubuhnya tercabik-cabik seperti kertas. Apakah banyak manusia kertas sepertimu? Ning Changjiu bertanya lagi. Banyak, tapi mungkin semuanya sudah mati. Aku beruntung bisa selamat. Kata-kata sang abadi diwarnai ketakutan. Siapa yang membunuh mereka? Ning Changjiu, yang menyadari keberadaan Pangeran Kegelapan, bertanya lagi. Itu hantu, kata sang abadi dengan tegas dan sederhana. Tidak ada istana abadi di atas langit, hanya hantu. Ada di luar gerbang, mencoba masuk. Hantu. Ning Changjiu terkejut mendengarnya menggambarkan Pangeran Kegelapan seperti itu. Ia bertanya, apakah kau pernah melihatnya? Sang abadi menjawab, tidak, tapi aku pernah bertemu dengannya. Lalu bagaimana kau tahu itu hantu? Tanya Ning Changjiu. Sang abadi berkata, aku membunuh banyak hantu sebelum aku menjadi abadi, jadi aku tahu itu juga hantu. Pernyataan ini agak membingungkan, dan Ning Changjiu tidak tahu bagaimana menafsirkannya.
Ia bisa merasakan pecahan tubuh abadi itu bergetar terus-menerus, seolah-olah lahir dari rasa takut yang mendalam. Itu adalah rasa takut bawaan terhadap hantu, atau mungkin bahkan bentuk kehidupan yang tak dikenal. Ning Changjiu terus mendesak, apa sebenarnya hantu itu? Dari mana asalnya? Pecahan tubuh abadi itu bersinar putih, menggeliat di ruang sempit seperti cacing yang menyedihkan. Sang abadi tak bisa menjawab. Ia menghindari pertanyaan, hantu, tentu saja, adalah dosa, rintangan karma, dan akumulasi kebencian. Manusia abadi hanyalah figur kertas, tetapi hantu tetaplah hantu. Adakah cara untuk mengusir hantu? Tanya Ning Changjiu. Pedang dan jimat kayu persik yang lebih besar, kata sang abadi. Seberapa besar? Entahlah. Aku bukan pendeta Tao. Rasa takut masih terngiang dalam suara sang abadi. Ia berbicara dengan suara rendah dan halus, set. Berhenti bertanya. Mungkin ia sedang menguping kita. Baiklah. Ning Changjiu menatap langit yang tak terlukiskan, merasakan dinginnya sekali lagi. Ia merenung sejenak sebelum bertanya, siapa yang meninggalkanmu di sini, dan bagaimana kondisimu sekarang? Sang abadi menjawab, aku telah terpotong-potong. Penyelamatku meninggalkanku di sini untuk menunggu seseorang, seorang wanita muda. Apakah kau yang kutunggu? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya. Maaf, aku bukan wanita. Aku bukan yang kau tunggu. Sang abadi terdiam sejenak, seolah tenggelam dalam pikirannya. Mungkin waktunya belum tiba, kata sang abadi dengan sedikit penyesalan. Sebenarnya, ia sudah tidak lagi memahami konsep waktu. Ning Changjiu secara kasar menebak bahwa Suzaku lah yang telah menyelamatkan sang abadi, dan bahwa yang ditunggunya pasti si Anger, atau mungkin Jiu Yu. Ning Changjiu bertanya, apa yang akan kau lakukan setelah itu? Sang abadi menjawab, jawab pertanyaannya. Sama seperti sekarang, Ning Changjiu mengamati keadaannya yang hancur. Sang abadi tidak dapat berbicara, dan komunikasi mereka murni spiritual. Bisakah kau kembali? Tanya Ning Changjiu. Tidak, kata sang abadi. Jalan menuju kenaikan itu satu arah, karena hidup dan mati itu satu arah. Ini surga, tidak ada lautan reinkarnasi. Ning Changjiu merasakan kekosongan dan keheningan di sekelilingnya. Ia tak bisa menentukan di alam semesta mana ia berada. Bahkan tak ada makhluk pemakan jiwa di sini. Seluruh dunia seakan hanya terdiri dari makhluk abadi yang hancur di hadapannya. Ning Changjiu memandangi pecahan-pecahan makhluk abadi yang menggeliat dan bertanya, apakah kau menyesal telah naik? Aku menyesal, jawab makhluk abadi itu terus terang. Di Menara Luoshu, banyak orang, yang tahu bahwa kenaikan mungkin tipuan, tetap bersikeras naik ke surga, menolak untuk menyesal bahkan dengan risiko kematian. Maka Ning Changjiu agak terkejut dengan jawabannya. Sang makhluk abadi melanjutkan, tidak ada gunanya naik, karena dunia luar juga sunyi. Sekalipun seseorang menghabiskan seluruh hidupnya, yang paling bisa dilakukan seorang pendaki adalah meninggalkan lautan bintang ini. Ini tidak berarti apa-apa bagi dirinya sendiri maupun bagi alam semesta. Lalu apa maknanya? Tanya Ning Changjiu. Hidup abadi, kata sang abadi. Bukankah keabadian yang dicari oleh para pendakwah? Tanya Ning Changjiu. Tidak, pendawahan dan keabadian itu kontradiktif. Ini adalah sesuatu yang akan dipahami oleh manusia kertas setelah mereka mendakwah. Kata-kata sang abadi sangat ringan, tetapi dapat membuat orang-orang merasakan penyesalan yang tak berujung. Sebelumnya ada para abadi di dunia ini, dan mereka telah mengungkapkan rahasia keabadian. Siapa mereka? Tanya Ning Changjiu. Dijun dan Changxi, kata sang abadi. Petik 2. Ning Changjiu ragu sejenak sebelum melanjutkan bertanya, apa yang mereka katakan? Sang abadi berkata dengan sungguh-sungguh, mereka berkata, aku hidup selamanya bersama dunia. Aku hidup selamanya bersama dunia. Ya, hanya dengan bersama dunia aku bisa hidup selamanya. Selama manusia hidup, mereka hidup. Itulah kesucian. Sang abadi berbicara perlahan, dengan sedikit penyesalan yang terlambat. Tidak ada dunia di luar sana. Kemungkinan terciptanya dunia begitu kecil sehingga praktis tidak ada. Bahkan dewa seperti Zulong, Tianzang, dan Mingjun telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk mencapai dunia kita. Kita sudah berada di istana abadi kosmik. Kenaikan hanyalah sebuah perjalanan menuju kuburan yang lebih besar. Ning Changjiu merasakan gelombang kebingungan saat mendengarkan kata-katanya. Kata-kata sang abadi bertentangan dengan akal sehat para kultivator, kenaikan berarti meninggalkan keabadian, dan istana abadi yang sebenarnya adalah dunia manusia. Tetapi kultivasi tidak berbeda dengan bercocok tanam atau menenun. Bahkan tanpa bimbingan seorang suci, manusia pada akhirnya akan memahami hal-hal ini dengan sendirinya. Mengapa tujuan kultivasi begitu bertentangan dengan tujuannya? Ning Changjiu bertanya, menanyainya. Sang abadi jelas telah merenungkan pertanyaan ini. Ia memberikan tebakan yang tidak pasti. Sang abadi bertanya, apakah kau tahu kapan harus membuat patung kertas? Ning Changjiu merenung sejenak dan berkata, ketika seseorang meninggal. Kata sang abadi, patung kertas itu mungkin sebuah penghormatan. Arus udara melayang tak jelas, seperti gletser yang mengelilingi dunia, membekukan sisa-sisa patung kertas di sana. Tubuh fisik sang abadi telah lama hancur, hanya menyisakan serpihan lautan kesadarannya.
Ini adalah otaknya yang berpikir. Pada saat itu, setelah mengucapkan kata penghormatan, pikiran sang abadi mulai bergetar. Getaran ini disebabkan oleh rasa takut, meskipun ia tidak tahu dari mana asalnya. Ning Changjiu juga merasakan dinginnya. Penghormatan. Ning Changjiu bertanya, penghormatan siapa? Kesadaran sang abadi bergerak tak beraturan, tetapi tanpa sepatah kata pun, ia bergumam, mungkin Dewi Ibu kita tahu. Dewi Ibu mengacu pada dewa ketujuh. Ia menambahkan, atau mungkin energi spiritual ingin keluar dengan sendirinya. Energi spiritual ingin keluar dengan sendirinya. Ning Changjiu merasa teori ini terlalu sulit dipercaya. Ning Changjiu tidak melanjutkan pertanyaannya lebih lanjut, berniat untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut setelah pertemuan berikutnya dengan gurunya. Percakapan antara sang dewa dan dirinya tidak panjang, tetapi informasi yang terlibat terlalu banyak untuk dicernanya untuk sementara waktu. Ning Changjiu tidak tahu harus bertanya apa, jadi ia bertanya, apakah kau punya rahasia yang ingin kau ceritakan? Aku bisa membantumu menyampaikannya kepada dunia. Sang dewa berkata, tidak. Karena hantu itu akan segera datang. Aku tidak punya kegiatan apapun selama bertahun-tahun ini dan hanya bisa berpikir. Aku telah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi semakin aku berpikir, semakin putus asa aku. Ning Changjiu menghela napas dan berkata, lalu apa yang bisa kulakukan untuk membantumu? Tidak, kau tidak cukup kuat. Sang dewa berkata, aku sedang menunggu seseorang. Setelah aku melihatnya, mungkin aku masih bisa bertahan hidup. Suzaku, pikiran Ning Changjiu sedikit mencelos. Ia mendapati semua yang mereka alami seolah mengikuti alur yang telah ditentukan oleh Suzaku. Ia tahu bahwa gurunya ingin menyelamatkan rakyat, jadi apa sebenarnya yang diinginkan Suzaku? Ning Changjiu berkata, semoga kau menyelesaikan misimu. Sang abadi bertanya, apakah kau akan pergi? Ning Changjiu berkata dengan lesu, semangatku hampir habis. Sang abadi bertanya, kalau begitu, maukah kau datang untuk berbicara denganku? Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata, sulit. Aku akan meninggalkan Bai Cheng. Sang abadi berkata dengan sedikit penyesalan, tidak masalah, aku sudah terbiasa. Kata-katanya penuh dengan kesepian. Ia melayang di langit dan bumi, seperti hantu yang dibangkitkan oleh Suzaku. Ia kehilangan tubuhnya dan tak berani naik lagi, juga tak bisa kembali ke dunia. Dingin dan kesepian hingga ajal menjemputnya. Percakapan aneh ini berakhir begitu saja. Kesadaran Ning Changjiu perlahan kembali ke tubuhnya, seperti kepingan salju yang jatuh kembali ke Bai Cheng. Ia membuka matanya dan menatap langit malam dengan santai. Bintang-bintang bersinar. Ia tak tahu dari mana emosinya berasal, tetapi ia hanya bisa merasakan kehilangan yang tak terhingga di hatinya. Buburnya sudah siap. Suara renyah gadis itu terdengar di sampingnya. Ning Changjiu tersadar kembali. Cao Xiaoli sedang mengaduk bubur dengan sendok. Percakapannya dengan sang dewa tampaknya telah berlangsung lama, tetapi sebenarnya, itu baru permulaan dari memasak millet di dalam panci. Di sisi lain, Lu Jiajia juga mengamatinya dengan tenang. Mengapa tanganmu begitu dingin? Tanya Lu Jiajia lembut. Ketika jiwa meninggalkan tubuh tentu saja berada dalam keadaan setengah mati dan akan semakin dingin. Ning Changjiu tidak menjelaskan, tetapi tersenyum dan berkata, kalau begitu Jiajia akan menghangatkanku. Wajah cantik Lu Jiajia sedikit memucat, ia meraih tangan Cao Xiaoli, menutupinya dengan lengan bajunya, meremasnya dengan lembut, dan mengepalkannya, apakah ini baik-baik saja? Ya, tubuhmu sepertinya juga dingin, kata Lu Jiajia. Apa yang harus kita lakukan? Ning Changjiu menatap Lu Jiajia. Keduanya saling berpandangan sejenak, dan tubuh mereka tanpa sadar mendekat. Cao Xiaoli, yang berdiri di samping mereka, mengambil semangkuk bubur dan berkata, tidak masalah jika kamu kedinginan, kamu akan merasa hangat jika minum bubur panas. Sambil berkata demikian, ia menuangkan bubur dan memberikannya kepada Ning Changjiu terlebih dahulu. Masuk akal. Ning Changjiu melepaskan genggamannya dengan Lu Jiajia, mengambil bubur yang diberikan Xiaoli, menggenggamnya, dan berkata, terima kasih, Xiaoli. Cao Xiaoli juga menyajikan semangkuk bubur untuk Lu Jiajia, dan akhirnya ia sendiri yang melakukannya. Mereka bertiga duduk di lantai, bersandar di pagar, dan minum bubur bersama. Buburnya kental dan manis, menghangatkan tubuh. Cao Xiaoli diam-diam menatap Ning Changjiu sambil minum bubur. Ia mendapati mata Ning Changjiu kosong, seolah-olah ia selalu melamun. Tuan, ada apa denganmu? Cao Xiaoli mengulurkan tangan dan melambaikannya di depan matanya. Ning Changjiu menyesap semangkuk bubur sedikit demi sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Bubur ini enak. Lagi pula, kau yang mengajariku waktu itu, kata Cao Xiaoli bangga. Lu Jiajia mengerutkan kening dan berkata, cerita apa ini yang tidak ku ketahui? Ini bubur. Ning Changjiu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan berkata, ngomong-ngomong, ini masakan yang dulu sangat enak dimasak Xianger. Lu Jiajia terkejut, Xianger juga jago masak nasi. Yah, karena bubur hanya membutuhkan nasi dan air, takaran airnya tidak perlu terlalu banyak. Singkatnya, selama masih dalam dua bahan ini, Xianger yang pintar pun masih bisa membuatnya. Ning Changjiu tertawa dan bercanda.
Lu Jiajia juga tertawa dan berkata, aku akan memberi tahu Xianger tentang ini nanti. Ah, istri guru, apa kau mencoba membunuh seseorang dengan pisau pinjaman? Cao Xiaoli mengerucutkan bibirnya dan tersenyum lembut, mengulurkan jari-jarinya yang ramping, lalu memasukkan sebutir nasi dari sudut bibirnya ke dalam mulutnya. Mereka bertiga membungkus diri dengan selimut dan menyantap bubur sambil mengobrol dan tertawa. Api di tungku padam, dan percikan api yang pecah tertiup angin dan melayang ke langit. Ning Changjiu memandangi rasi bintang di langit dan dengan santai menyebutkan 12 dewa. Setelah hari ini, akan ada 2 hari tersisa di bulan ini. Saat itu, kita akan sepenuhnya melewati bintang Kuanlin dan tiba di bintang Tianji, kata Ning Changjiu. Tianji, ya, kuda surgawi legendaris yang menyemburkan guntur dan api. Kerajaan surgawinya disebut garis merah. Di mana garis merah? Ning Changjiu memintanya mengepalkan tinjunya, lalu menggambar lingkaran di tengah tinjunya. Bintang-bintang kita hampir berbentuk lingkaran, dan garis merah mungkin ada di sini. Itu salah satu tempat terpanas di dunia. Cao Xiaoli mengangguk sambil berpikir. Ning Changjiu berkata, legenda mengatakan bahwa selama tahun Tianji, Tianji berpacu di sepanjang garis merah dengan kecepatan tercepat di bumi, terus-menerus hingga akhir tahun garis merah. Mungkinkah ia mencapai status surgawi karena kecepatannya? Mungkin saja. Ning Changjiu tidak terkesan, tetapi hanya tersenyum. Kalau begitu, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang bulan depan. Cao Xiaoli mengangguk serius. Ia sama sekali tidak menyukai nama Kuanlin. Memikirkannya saja membuatnya berpikir bahwa ia adalah wanita jahat, dan ia sangat berharap untuk segera sampai di sana. Ning Changjiu tahu Pangeran Kegelapan juga sedang menunggu waktunya. Tak ada gunanya gegabah menyalakan kerajaan ilahi, karena kerajaan ilahi Xuanfu belum runtuh. Sekuat apapun proyeksi penguasanya, ia takkan mampu benar-benar mengancam Tuan. Jika ia adalah Pangeran Kegelapan, waktu mana yang akan ia pilih? 1. Penguasa berdosa, 2. Tisan, 3. Baizhang, 4. Xuanfu. Ning Changjiu menghitung dalam hati, jarinya menjentik. Bulan November, ia akan melewati bintang Yuanjun. Bulan Desember, ia akan melewati bintang Jufu. Hati Ning Changjiu menegang saat ia samar-samar memahami sesuatu. Tianji sangat bersemangat dalam balapan, dan Yuanjun telah menua setelah perang ilahi primordial. Jika ada yang paling menginginkan kematian Sang Suci dan memiliki niat membunuh yang paling kuat, itu adalah Jufu yang baru. Mungkinkah bulan Desember? Jika demikian, semuanya tampak berjalan lancar. Setelah gerhana bulan, ia dan Tuan masih punya waktu 2 minggu untuk bersiap. Namun Ning Changjiu menatap langit, merasakan bencana yang akan datang. Setelah menghabiskan bubur mereka bertiga berpelukan untuk tidur siang. Ketika mereka terbangun, bintang-bintang masih tinggi di langit. Ning Changjiu menggunakan api pedangnya untuk langsung menguapkan embun yang tersisa di sekitarnya. Ia membersihkan kompor dan menyingkirkan selimut. Ketika ia kembali, Xiaoli dan Jiajia juga sudah bangun. Rasanya seperti mereka telah berkemah semalaman, kembali ke Gunung Huanpu sebelum fajar. Setelah Kuanlinyu berlalu dengan selamat, ayo kita berangkat kembali ke dunia tengah, kata Ning Changjiu, menatap Lu Jiajia yang sedang mengemasi pakaiannya. Lu Jiajia mengangkat kepalanya, rambutnya diikat ke belakang seperti biasa. Apakah urusanmu di Nanzu sudah selesai? Ya, Ning Changjiu mengangguk. Dao Yuanku mungkin sudah selesai. Kalau begitu, ayo kita pulang lebih awal. Aku akan berkemas dalam 2 hari ke depan. Aku akan berpamitan dengan Yazu, kata Lu Jiajia. Cao Xiaoli, yang mendengar percakapan mereka, merasa sedikit gugup. Ia berharap bisa bertemu Siming lagi, tetapi Liu Xiwan dan Ning Xiaoling, ia hanya pernah mendengar tentang mereka tetapi belum pernah bertemu langsung, dan tidak yakin apakah mereka akan cocok. Xiaoli, jangan biarkan imajinasimu liar. Ning Changjiu, yang bisa membaca pikiran gadis itu, mengacak-acak rambutnya, mengambil buah pir yang diberikannya sebelumnya, membalikkannya, dan menatap Xiaoli dengan senyum di wajahnya. Cao Xiaoli melihat ini dan tak kuasa menahan tawa, suasana hatinya membaik drastis. Ia menatap Lu Jiajia, yang membelakangi mereka, dan tiba-tiba mengambil buah pir itu, menciumnya, lalu menempelkannya di wajah Ning Changjiu seperti anjing laut. Ning Changjiu tertegun sejenak, ia segera menatap Lu Jiajia, menyentuh pipinya, dan menahan napas. Lu Jiajia tidak menyadari apapun, ia masih mengemasi pakaian, dan sekarang ia bahkan sedang bermain-main dengan boneka. Ning Changjiu memelototi Cao Xiaoli tanpa daya, menyambar buah pir itu dan memukul kepalanya. Cao Xiaoli sudah menjadi wanita yang anggun, tetapi ia masih menjulurkan lidahnya seperti gadis kecil. Apa yang kau lakukan? Lu Jiajia menyadari ada yang tidak beres dan berbalik. Ia melihat mereka berdua berdiri di sana dengan normal, tidak ada yang aneh. Lu Jiajia mengerutkan kening dan berbalik. Ning Changjiu mengendur dari ketegangannya, ia tidak menatap Cao Xiaoli, hanya berkata dengan santai, aku akan kembali ke paviliun untuk berlatih sebentar. Ning Changjiu kembali ke rumah sendirian, ia memandangi lukisan-lukisan yang tergantung di dinding, mungkin kebetulan, salah satunya adalah Dai yang sedang memotret matahari.
Setelah mengagumi lukisan itu sejenak, ia memanggil gagak emas. Ekspresi Ning Changjiu tiba-tiba menjadi serius. Ia untuk sementara menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu yang muncul dari percakapannya dengan sang dewa malam sebelumnya, pikirannya menjadi tenang dan fokus. Ia tiba di pilar dewa ketiga. Matahari yang menyala-nyala menggantung di langit bagaikan elang, menatapnya tajam. Ia balas menatap mereka dan menarik busurnya. Ia tidak sedang menarik busur di punggungnya, melainkan sebuah busur raksasa yang membentang di Middle Earth. Busur ini begitu besar sehingga membutuhkan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan untuk menariknya. Saat ia menariknya, seluruh kerak bumi bergetar bersama tali busur. Matahari di langit pun bergetar. Tersasar oleh ujung anak panah, elang-elang itu bukan lagi elang. Teriakan mereka yang tajam dan serak mengubah mereka menjadi gagak-gagak senja yang berisik. Matahari menjerit, mengancam, menggoda, mengumpat, dan mengutuk. Sekalipun kau membunuh kami semua, Xie takkan mampu bertahan. Yang Mulia Long telah memberi manfaat bagi seluruh dunia, dan kau tak akan mampu melawannya lagi. Menyerahlah berjuang, itu hanya akan menghapus keilahianmu. Tuan Yi, kau dan Ratu Chang'e telah lama hilang. Kau bisa saja duduk santai di langit, tetapi kau memilih untuk mati. Waktumu sudah habis, letakkan busurmu, menyembah matahari adalah hal yang seharusnya dilakukan manusia. Petik 2. Diam. Ning Changjiu membuka matanya, dia merasakan kekuatan suci mengalir dalam tubuhnya, dia mengencangkan talinya, dan melepaskannya setelah menariknya secara ekstrim. Anak panah itu melesat. Saat itu, tak hanya rerumputan liar, bahkan bebatuan di sekitarnya pun tiba-tiba memanas. Ujung-ujungnya yang tajam mulai melunak, bagai tanah yang terendam air. Mereka mati sebagai tumbal bagi anak panah emas yang membelah langit. Maka, tempat ia berdiri bagaikan matahari terbit. Cahaya keemasan itu perlahan naik, ternoda olehnya, membara, dan menjadi kemegahan keemasan. Cahaya keemasan itu menembus matahari di langit. Ia mendengar jeritan dan melihat ledakan hitam. Matahari-matahari palsu ini berwarna hitam. Hitam itu adalah bulu-bulu gagak yang empuk. Ia terus memanah. Satu persatu, matahari-matahari di langit meledak, dan bulu-bulu gagak hitam menari-nari di langit, bagai salju hitam yang jatuh dari malam yang terkoyak. Burung-burung gagak terbang tak beraturan. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Ning Changjiu, setelah merenungkan setiap detailnya, membebaskan dirinya dari logika mitos. Dalam beberapa hari berikutnya, ia akan fokus menyempurnakan bab tentang Dai yang memanah matahari, mengupas kabut mistis yang menyelimutinya, dan mencapai kebenaran. Pada tanggal 28 September bintang-bintang tetap diam. Pada tanggal 29, semuanya tetap tenang. Waktu berlalu hingga tanggal 30. Malam itu, Lu Jiajia, bak pengantin baru yang berbudi luhur, secara pribadi membersihkan halaman untuk upacara pemimpin sekte, baik di dalam maupun di luar. Ning Changjiu dan Cao Xiaoli dengan bijaksana pergi membantu, menyapu aula dan mengemas barang-barang mereka. Lu Jiajia menutup pintu dengan hati-hati, raut wajahnya tampak enggan. Ia hendak meninggalkan tempat yang telah ia tinggali sejak kecil ini, tempat yang penuh kenangan. Ning Changjiu menggenggam tangannya. Kita harus pergi, kata Ning Changjiu sambil tersenyum tipis. Aku juga suka di sini, tapi 4 puncak bukanlah pohon buah Lingluo di gunung, pohon itu tidak bisa dipindahkan. Apa itu buah Lingluo? Tanya Cao Xiaoli. Ning Changjiu berkata, itu buah yang membantu pengembangan spiritual. Dulu aku pernah memberikannya kepada Jiajia. Lu Jiajia memelototinya dengan tajam. Cao Xiaoli ada di dekatnya, tapi ia tidak marah. Mereka bertiga menghunus pedang mereka bersama-sama. Tengah malam, bulan skala musim semi telah berlalu. Cao Xiaoli hendak mengucapkan beberapa patah kata perayaan ketika tiba-tiba ia merasakan ada yang janggal, mengapa langit tampak sedikit lebih gelap. Lu Jiajia berkata, mungkin awan. Ning Changjiu mengangguk pelan, tidak memikirkannya. Namun sesaat kemudian, rasa dingin tiba-tiba menjalar, dari ujung kaki hingga otaknya. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupil matanya mengecil. Langit tak berawan, bintang-bintang bertaburan. Namun bulan telah menghilang.